Saya sebenarnya sih berharap Persipura ya naik ya ke Liga 1, tapi nggak tahu nih. Tapi posisinya masih Belakang-belakangan ini performanya turun. Performanya masih sampai legendnya dia tuh main lagi kan di situ kan, Bos. Kalau saya Liga 2 tuh ya mungkin di setting ya mungkin ada. Kita nggak tahu juga ya, saya nggak tahu. Tapi yang jelas siapa yang punya duit dia yang lebih kuat lah. Saya tuh pernah dengar ya liga settingan. Liga 2 liga settingan. Ya. Nah, gimana? Jadi ini saya Persipura tuh kenapa nggak naik ya? Kalau dari kualitas pemainnya tuh bagus. Nah, Liga 1 itu kan satu wilayah ya. Jadi di Indonesia itu kan berpulau-pulau tuh. Iya. Penerbangan yang paling jauh itu paling mahal tuh ke timur, Jayapura. Nah, itu pernah dengar. Saya pernah dengar itu dulu ada tim apa gitu terbang main ke Jayapura, itu cuma boleh 15 pemain. Karena apa? Mereka yakin bakalan kalah juga di sana. Jadi kalau bawa full biaya operasional ya itu. Makanya jadi liga settingan itu kayaknya tuh yang Liga 2 itu yang dinaikin nantinya dari wilayah barat kebanyakan. Biasanya seperti itu. Terus kalau misalnya pun Persipura naik, yang satu dari wilayah timur tuh Biak turun. People, balik lagi di The Replay sama gue Dean dan masih sama dua orang teman gue yang tentunya pecinta bola. Ada Bro Entoy dan Bro Ruben. Nah, kita mau ingetin juga ke Far People untuk apa guys? Untuk subscribe channel kita di @farmedia26 ya, di IG, TikTok dan YouTube. Sebanyak-banyak ya. Share banyak-banyaknya. Terus jangan lupa juga yang mau endorse, masang iklan, langsung hubungin admin yang ada di kolom deskripsi. Oke. Nah, sekarang kita mau ngebahas tentang apa nih kali ini di episode kali ini nih? Liga 2 ya. Masih Liga 2. Yang ya ada beberapa podcast juga yang ngebahas juga, cuma kita juga pengen sih sedikit banyak yang ngebahas Liga 2 Pegadaian. Iya, karena kan ya lebih banyak kan Liga 1 yang dibahas ya. Jadi kita akan membahas tentang Liga 2. Iya, tentang Liga 2 dan nasib Liga 2 di Indonesia itu seperti apa. Oke. Kita dari ini mulai dulu deh. Sejauh ini untuk pertandingan Liga 2 ini kan yang terbaru ya. Berbeda dengan musim sebelumnya, sudah memakai format baru dan ada 20 tim yang bertanding juga di grup Barat dan Timur. Nah, menurut kalian ini peluang untuk permainan di Liga 2 gimana dari masing-masing klub? Melihat sejauh ini perkembangan di Liga Pegadaian, di Liga 2 Pegadaian sejauh ini masih baik. Namun kesempatan tim yang sekarang dibagi menjadi dua wilayah ya, wilayah barat dan timur, kayaknya untuk wilayah baratnya lebih seru nih. Tapi wilayah timur juga seru juga gitu. Tapi balik lagi bahwa kesempatan untuk naik promosi ini masih teka-teki ya, tapi bentar lagi nih kayaknya lebih cepat ya deadline-nya kalau Liga 2 ya dibanding Liga 1 ya. Diharapkan ada dua dengan sistematika 1-2 yang masuk dan yang ketiga adalah playoff. Berarti 3 tim yang di bawah siap degradasi untuk menggantikan di Liga 2. Dan udah di-spill salah satunya Adiaksa FC ya, yang kemarin juga sempat lah ada berbicara pemainnya John Campbell di sana dari Amerika ya. Terus yang satunya lagi Garuda Aksa di dalamnya ada si Adik Firmansyah. Terus kalau di wilayah timur gimana nih, Bung? Di situ ada ya masih didominasi oleh mantan Liga 1. Ada Persipura ya. Ada PSS Sleman dan Barito Putra. Barito Putra. Oke. Cuman yang saya bingung tuh banyak tim-tim yang zaman Persikatan sedang menurun nih, kayak Sriwijaya. Ya kan, PSIS Semarang yang pernah juara di Liga 1 loh mereka semua ini. Pernah mengharumkan namanya masing-masing, tapi di Liga 2 ini mereka tidak banyak bicara, bahkan hampir bisa turun ke Liga 3 sih. Iya, sudah nyaris ya. Nasibnya ya. Gitu. Berarti bisa dikatakan ini sebuah kemunduran klub-klub besar yang tadinya menjuarai, bahkan yang tadinya sempat gemilang lah di Liga 1 yang akhirnya turun ke Liga 2,
dan sekarang performanya semakin turun ke bawah. Ini bisa dibilang kemunduran dong. Gimana kalian lihatnya? Kemunduran sih nggak cuma Indonesia performanya kan artinya kan nggak bagus gitu ya. kan. Tapi sekarang ini kita lihat dua yang dari perwakilan dari barat itu kan bukan perserikatan ya, Garuda Yaksa sama Adiaksa. Mudah-mudahan dengan adanya dua klub itu bisa promosi, menampis stigma bahwa yang juara, yang bercokol atau apa yang perserikatan. Oh gitu ya. Walaupun yang lain-lainnya turun performa gitu, yang lain turun performa, nah itu pasti ada faktor finansial lah, udah pastilah. Ya bukan hanya pemainnya saja, maksudnya faktor teknis pemainnya pastilah, finansial juga gitu, dan yang lainnya. Artinya mempengaruhi ya finansial banget. Dan itu mungkin bisa disepil oleh Bung kalau soal finansial sebagai praktisi kan? Mantan pemain sepak bola di coba gimana? Liga ya kan? Kalau di Liga 2 itu memang terlihat sekali sih perbedaannya, masalah dari finansial itu. Kalau tim yang tidak kuat ya, contohnya Sriwijaya nih lagi benar-benar lagi di bawah banget, sampai pemainnya pun hanya berapa pemain yang waktu itu yang tampil, bahkan dia sampai kalah tuh 15-0 kalau nggak salah. Itu kalau menurut saya sih benar-benar udah ya gitu, dengan nama dia yang dulunya Jaya ya? Iya, sempet pas dipegang sama almarhum tuh yang baru meninggal tuh, bekas mantan gubernur itu Sriwijaya benar-benar ada di posisi terbaik ya. Sampai banyak pemain timnas tuh berlabuh di sana, kayak Firman Utina dan lain-lain gitu. Jadi ya sangat mengkhawatirkan sih ya. Saya sebenarnya sih berharap Persipura ya naik ya ke Liga 1, tapi nggak tahu nih. Tapi posisinya masih belakang-belakangan ini performanya turun. Masih sampai legendnya dia tuh main lagi kan di situ kan, Bos. Salah. Ya, umurnya udah naik banget ya. Udah seumur kita, bawah kita. Kenapa Sriwijaya tidak diakuisisi saja dengan Sumsel United ya? Oh iya, Sumsel di peringkat ketiga ya. Baru bagus tuh. Ya kembali lagi sepak bola kadang-kadang kecampur sama politik jadi ya. Oh jadi gitu ya, iya benar. Maksudnya misah-misah jadi satu lain sama-sama satu kota. Lagi Liga 2 sebelum-sebelumnya kan kita juga tahu kan banyak terjadi hal-hal yang ya itulah. Kita tahu semua sempat dulu kan ada Satgas Mafia Bola juga menemukan kecurangan-kecurangan di Liga 2 itu tadi ya. Berarti tandanya klub-klub yang ada di Liga 2 ini persaingannya bisa dikatakan tidak sesuai di klub Liga 1. Iya. Ya, sangat berbeda lah. Jadi di Liga 2 tuh ya finansial yang baik ya bisa mendorong dia untuk naik ke Liga 1. Finansial yang baik bisa mendorong untuk naik ke Liga 1. Artinya kalau performanya biasa aja, asalkan finansial yang baik berarti bisa langsung promosi ke Liga 1 gitu ya? Bisa. Jadi intinya ada duitnya, jalannya lancar aja. Oh gitu. Ngurus apa lancar. Oh gitu. Jadi ini klubnya ngurus tiketing penonton lah, atau gaji pemain, kebersihan stadion, pokoknya ngurus apa klub itu udah seperti kita ngurus yang lainnya ya kan. Gitu. Berarti selama masih punya uang, ada di Liga 1. Iya, bisa cepet naik lah. Nah, artinya berarti saya kalau audiens tahu sendiri lah, people tahu sendiri lah. Iya, Sriwijaya FC udah sampai turun nanti yang terdegradasi ke Liga 3, artinya memang benar-benar sudah tidak ada uangnya. Betul, utangnya banyak banget. Padahal kita tahu ini klub-klub Liga 2 ini dimiliki ya oleh beberapa orang ya, tokoh juga, selebriti juga, pejabat juga yang kita tahu mungkin seperti ada artis kayak Atta Halilintar yang punya klub di Liga 2 bermain, bahkan siapa sebelum ini waktu itu ada Billy juga ya. Oh iya. Nah, Billy juga sempat beli. Ya. Itu gimana? Padahal kan mereka ini dimiliki oleh sosok yang mungkin bisa dikatakan punya uang lah gitu. Nah, itu gimana? Tapi klubnya belum bisa naik juga ke Liga 1, masih di Liga 2. Ya kalau bicara di Indonesia sepak bola itu tidak menguntungkan. Mungkin salah satunya kalau banyak artis yang megang tim sepak bola untuk mendongkrak namanya dia aja kali ya. Kita nggak tahu tujuannya dia atau apa. Pansos dong. Ya bisa dikata seperti itu. Soalnya kalau bicara untung di sepak bola nggak ada sih, nggak ada untungnya lah. Yang ada rugi gitu. Kalau tidak bisa mencari sponsor ya. Gitu. Jadi kalau misalnya kayak tim-tim Liga 1 kan, Liga 1 aja nih. Hanya beberapa tim kan yang pintar jadi sponsor, sisanya ya melalui tetap paling dari daerah atau apa gitu.
Jadi itulah belum bisa menjamin lah sepak bola Indonesia. Terjamin. Kalau Bro Ruben gimana ngeliatnya? Hampir sama. Namun para public figure baik pejabat ataupun apapun lebih berpikir aji mumpung sama pansos aja sih. Iya. Aji mumpung sama pansos di saat lagi bagusnya klub-klub itu ya habis ibaratnya ada abang uang di saya nggak ada abang uang di tenda. udah bagus ya si dan public figurnya itu nggak bisa mengelola keuangan klub sehingga terjadi bukan korup fraud terus pemainnya juga nggak di treatment. Begitu pelatihnya ya alhasil yang terjadi ya seperti itu gitu. Udah cuma sekedar nama aja pernah memiliki klub di situ. Beda lah dengan seorang pebisnis ya, kita contoh saja seperti Pak Ete ya kan yang bagus sekali dalam manajemen klub-klub ya khususnya luar sampai sekarang di klubnya si Ole kan Oxford yang kabarnya malah sekarang mau degradasi. Mau kemana itu Ole itu sama si Marcelino itu. Berarti artinya para public figure ini yang sempat memiliki klub-klub di Liga 2 itu mereka dibilangnya latah gitu lah ya, latah. Jadi ikut-ikutan bikin beli klub gitu, tidak menjamin kedepannya dan kesejahteraan dari klub itu seperti apa. Ya begitu ya. Kalau menurut kalian gimana? Apa kedepannya jangan ikut-ikutan lagi deh kalau public figure ini untuk punya klub atau gimana? Ya, daripada saya kan kasih juga pemainnya kan. Betul. Jadi investasi public figure khususnya kita berbicara skup artis ya. Iya betul. Kalau pengusaha pebisnisnya mereka sudah melihat cash flow-nya udah melihat apa ya. Berarti itu benar-benar menginvestasikan uangnya tuh kalau ke sepak bola ataupun ke mana lebih baik ke pendidikan ya. Kalau ke pendidikan pajaknya kan free ya kurang lebih ya ibarat kata mah ya daripada ke sepak bola atau pengembangan usia dini ya atau kan grassroots atau football academy SSB itu akan lebih bagus. SSB Ahmad Dhani misalkan ya jangan Persik Kreator juga dan misalkan kayak si Ucok Baba saya punya duit saya beli SMS Medan nanti gitu kan. Enggak itu kan sama aja kayak perserikatan itu gitu loh maksudnya ya kembangkanlah sepak bola dari dini grassroots dan lainnya investasikan ke sana foundationnya gitu. Itu menurut saya jauh lebih baik ilmunya dapat uangnya alhamdulillah juga jadi berputar juga di situ ya. Gimana kalau Bro ngeliat itu? Saya itu pernah dengar ya liga settingan. Liga 2 lagi settingan. Ya. Nah, gimana? Jadi ini Persipura tuh kenapa nggak naik ya? Kalau dari kualitas pemainnya tuh bagus. Nah, Liga 1 itu kan satu wilayah ya. Jadi di Indonesia itu kan berpulau-pulau tuh. Iya. Penerbangan yang paling jauh itu paling mahal tuh ke Timur, Jayapura. Nah, itu pernah dengar. Saya pernah dengar itu dulu ada tim apa gitu terbang main ke Jayapura itu cuma boleh 15 pemain. Karena apa? Mereka yakin bakalan kalah juga di sana. Jadi kalau bawa full biaya operasional ya itu. Makanya jadi liga settingan itu kayaknya tuh yang Liga 2 itu yang dinaikin nantinya dari wilayah barat kebanyakan. Biasanya seperti itu. Terus kalau misalnya pun Persipura naik, yang satu dari wilayah timur tuh Biak turun. Biasanya seperti itu. Jadi ya ada settingannya dari situ. Bahkan PSBS Biak itu home base-nya kan di Sleman. Udah mengambil di barat ya, agar tidak labelnya Biak ya. Iya. Kan Biak secara geografis dia di timur. Jadi kayaknya sih Liga 2 tuh ya mungkin di setting ya mungkin ada. Kita nggak tahu juga ya, saya nggak tahu. Tapi yang jelas siapa yang punya duit dia lebih kuat lah. Untuk para people kalau tahu mengenai sumber informasi ini validasi ini tulis di kolom komentar. Benar kata Pak People, menurut kalian memang betul Liga 2 itu Liga settingan ya kan? Tapi apa Bung ini ngada-ngada atau apa? Karena mereka dia kan juga pasti lebih tahu dong A1 dipegang oleh tapi kalau validasi dari tim wilayah barat itu satu Adi Aksa itu punyanya tim dari betul. Kedua Garuda Diaksa punya siapa? Ketiga ada PSS Sleman itu Perserikatan tim kuat. Barito malah musim lalu kayaknya sengaja diturunkan yang saya dengar seperti itu. Sengaja diturunkan gitu untuk tim yang salah satu tim dari Jawa lah untuk dinaikkan. Karena musim sebelumnya mereka kalah. Jadi gantian.
Seperti itu sih Jadi yang saya pernah ini dengar. unik juga ya Beda Liga ya, 2 ini. dengan klub luar negeri beda ya. Iya, nah Nah, ini uniknya gini nih memang ya Liga 1 kita udah tahu lah bagaimana rules dan aturannya ya. Hmm. Sebenarnya kita tahu seperti apa. Kalau Liga 2 ini kan memang agak-agak ya membingungkan ya Betul. bisa dibilang ya politiknya nggak kuat ya. Wah, Kalau dari pandangan kalian Liga 2 di Indonesia ini sebetulnya salahkah seperti itu atau gimana kalau misalnya dilihat dari mungkin dari luar Liga 2 dari luar itu gimana? Sama nggak sih? Atau ya berbeda sih sama beda ya? satu. Kalau di luar kan memang jelas-jelas memang udah tim yang pengen promosi kan ke Liga Satunya. Satunya gitu. Kalau di kita ya banyak kan tuh hanya tim beberapa kayak ada jatah giliran gitu. Skemanya gitu ya? Jatah giliran dan muter situ aja. Gitu. Jadi ya tim bahkan mungkin ada pertandingan yang dijual juga mungkin ada untuk ya untuk menutupi operasional tim Dari lah. tim. Kemarin gue sempat ramai ada perjudian di sepak bola Indonesia. Waduh. Agak-agak ngeri Iya sih. sih benar. Ya, cuma kita cuma dengar-dengar aja. judi nggak cuma online, bola juga ya. Iya. Oh, judi bola. Apalagi judi bola online lagi. Pelatih kita sebelumnya kan judi juga ya, pelatih timnas kan. Oh nggak tahu. Oh, Oh sih, nggak nggak tahu tahu. saya. Dia kan nggak tahu. Ilmu atau ilmunya dia bisa diterapkan di pelatih sepak bola Liga 2 itu. Nggak tahu. Nah kalau menurut Bro Ruben, Liga 2 di Indonesia ini sudah bagus kah atau bagaimana untuk skemanya ini? Secara materi pemain, pelatih bagus. Namun Headley dan awareness daripada keuangan finansial, manajemen dan lainnya itu ya masih buruk ya, masih kurang. Harus banyak dibenahi, diawasi, harus macam banyak pelatihan juga buat manajemen untuk jauh lebih baik lagi sehingga memang dia worth it dan layak untuk promosi. Betul. Kenapa sih dia promosi? Artinya dia kan naik level. Iya, performanya bagus. Upgrade. Artinya kalau dia sebelumnya cuma S1, sekarang naik S2 bahkan S3 dari Liga 3 nih. Liga 3, 2, 1. Artinya kan dia dari S1, S2 semakin tinggi pendidikan kan artinya ilmunya harus bisa diterapkan di halayak dan dipertanggungjawabkan juga dong ke edukasinya. Jadi artinya semakin dia naik promosi ya harusnya semua sektor ini di klub itu bagus materinya dan yang lain itu. Jadi tidak ada terjadi kayak yang kita bahas tadi sebelumnya ya kan, jual beli pertandingan terus apa. Sebenarnya masih ada ya kalau sekarang ini sebetulnya gimana kan aturannya sudah mulai berubah nih dari yang 2024 2025 di musim 2025 2026 ini udah banyak perubahan, bahkan ada teknologi VAR juga yang dipakai ya di Liga 2 ini gitu. Cuman memang skemanya dan tadi yang dibilang Ruben ini masih banyak hal-hal yang harus dibenahi gitu kan gitu. Nah berarti Liga 2 ini masih belum bisa dikatakan liga yang bagus yang oke lah gitu. Belum sih. Belum Jujur ya belum ya. Ya tapi hampir lah ke arah situ. Enggak belum banget. Kalau belum kan bukan berarti tidak ada dia. Tapi menuju ke arah situ. Kita doakan menuju ke arah situ. Makanya kan cerminannya ada di Liga 1 dulu. Liga 1-nya bagus, dia akan mengajarkan ke liga-liga bawahnya termasuk 3 bahkan 4. Benar enggak? Iya, betul. Nah, kalau tadi dikatakan Liga 2 bisa bertahan dan bisa promosi kalau ada uangnya. Terus kalau misalkan liga-liga dipunyai artis itu gimana? Ada uangnya? Gimana tuh? Gimana tuh? Kan ada uangnya. Kita tahu dari Raffi juga kan punya uang banyak ya, nggak sedikit juga gitu. Untuk kan CS-nya artis-artis bola, gimana tuh? Raffi Ahmad ya kan? Iya. Ternyata tidak menjamin juga ya. Ternyatanya bubar-bubar juga, gagal juga ya. Kaisang belum Pak Kaisang? Oh iya. Lagi mau turun kan? Lagi harap-harap cemas itu ya. Harap-harap cemas. Ntar kalau udah turun dilepas sama Mas Kaisang dong. Itu dia kan dia. Pak Jokowi yang beli ntar. Kalau turun bapaknya langsung. Kalau mereka tidak mempunyai jiwa di sepak bola, tujuannya apa? Kalau bicara keuntungan nggak ada. Ya kan? Tapi kalau mungkin tadi Bung Ruben bilang pansos ya mungkin ada kan pulangnya besar, tapi kan tetap pasti rugi gitu loh. Rialin ke partainya nanti ya bisa jadi. Tahu hanya perputaran uang lah, kita nggak tahu dah itu di situ. Jadi yang jelas ya kalau artis ya ntar dulu deh kalau buat megang klub gitu loh. Jadi jangan latah lah ya, pansos untuk pegang-pegang klub.
kasihan pemainnya. Kasihan pemainnya gitu, nasib pemain di Liga 2 ya, apalagi banyak pemain-pemain yang juga dulunya sudah perform bahkan di timnas. Iya. Sayangnya karena kalau dia di Liga 2 jadi mungkin performanya juga Turun ya kan gitu. Terus kedepannya kalau menurut kalian untuk demi kebaikan Liga 2 dan perkembangan Liga 2 ini apa? Kalau saya sih pribadi mungkin dibikin satu wilayah tapi nggak banyak tim. Oh, satu wilayah aja. Jadi misalnya kalau misalnya emang bisa satu kota atau satu provinsi ada 2 tim, jadi satu. Gitu. Jadi kan ibaratnya kan operasional juga nggak terlalu banyak, justru mereka bisa bergabung kan. Terus jadwalnya juga nggak terlalu banyak. Operasional otomatis kan nggak terlalu besar juga. Seperti itu. Kalau bikin 2 wilayah gini kan 20 tim ya. Ya kan lumayan juga kan, apalagi kan sampai 27 laga, iya, 27 laga banyak kan. ya. Operasional kan pasti kan banyak jalan ke sana atau apa gitu. Karena nggak perlu juga, yang penting kan kompetisinya tuh ketat. Gitu. Jadi nggak ada tim tuh yang kayak sekarang tuh Sriwijaya benar-benar bobrok banget gitu. Gol ya kan. Iya, betul. Minimal mengurangi hal seperti Iya, itu. iya, Jadi iya. kompetisinya tuh menarik gitu loh. Benar. Gitu. Kalau menurut Ruben apa yang perlu diperbaiki untuk Liga 2 ini? Sebenarnya ini tugasnya LIB. Iya. Oh iya sih. LIB juga harus mau nggak mau sebagai operator juga harus terjun, turun, membenahi. Jadi jangan sepenuhnya dari si yang mempunyai klub si klub aja tersebut gitu kan ya. Jadi saya harapkan semua operator di sini dan tugas LIB ini yang bertanggung jawab juga untuk membenahi. Jadi semua mudah-mudahan Liga 2, 3, 4 nggak terjadi lagi kayak tendangan kungfu. Cuma ada VAR gitu kan. Betul. Itu karena Pelan-pelan lah ya di Liga 2 Pegadaian juga disiarkan di televisi. Iya, betul. Walaupun mungkin tidak mostly Liga 1, kita bisa berbayar kan kalau Liga 2-nya. Ya kurang lebih harapan kita untuk Liga Indonesia khususnya 2 dan ke bawah bukan hanya satu tim. Ya sepak bola kan nggak kayak basketball. Kalau basketball di Amerika kan terjadi ada wilayah barat, Sonic, ada Chicago Bulls, ada apa. Sebesar kita kan walaupun kepulauan tidak sebesar Amerika. Jadi benar dirangkum aja. Satu ya. Betul. Amat belajar di personal dan ini lagi-lagi tugasnya LIB. Jadi kalau dari Ruben LIB-nya lebih harus apa ya, memperketat ya atau memperbarui aturan skemanya ya, gitu, regulasinya. Berantai lebih ke evaluasi. Kalau bisa dibikin kayak Liga Amerika ya, nggak ada Gimana? regenerasi, nggak ada regenerasi. Jadi timnya FC Dallas, itu aja. Tetap 2 wilayah, tapi dulu ya, aja. Karena itu aja ya. Tapi jadi sehat tim Tapi itu. bagus ya FC Dallas. Jadi nggak banyak sponsor juga nggak terpecah. Kita tinggal satu pemain di sana, Adrian Wibowo ya. Oke. Galaxy. Iya, betul. Kalau kan si Martin Paes sudah pindah. Nah, itu bisa tuh dijadiin contoh tuh maksudnya. Nah, pemain timnas saja ada yang bermain di sono dengan sistematika seperti itu. Ya kan? Kenapa di Liga 2 nggak bisa? Harusnya tugas lagi masukkan juga ya. Dari jadi bisa mencontoh untuk ke Liga Amerika ya. Liga Amerika mungkin lebih bermain. Karena wilayah juga luas ya. Padahal wilayahnya lebih luas ya. Di Indonesia pulauannya banyak gitu. Jadi nggak ada lagi tuh tim yang jual, tim yang benar-benar jual timnya gitu, dijual merger gitu nggak. Betul, dan kritisasi saya lah MBG aja bisa tersalurkan, nah kenapa ini 2 wilayah nggak bisa ya kan? Nah, dua wilayah terjangkau Jayapura kemana? Iya, lo MBG aja bisa tersalurkan asal ada finansialnya bagus. Masa klub LIB gak bisa, ada apa ini? Itu yang harus Partipol jawab. Aduh. Atau harus bikin Liga MBG? Iya, nanti diganti. Bukan Liga Pegadaian, MBG. Itu Partipol. Oke, itu aduh, itu aja ya. Jadi kita harapkan ya. Apalagi tambahannya? Ya, harapannya untuk Liga 2 mungkin ke depannya memang aturannya sudah mulai diperbarui ya, sudah lebih baik, apalagi sudah ada VAR, lalu juga sudah skema permainannya juga sudah 20 klub yang bergabung, hanya dibagi timur dan barat. Kedepannya mungkin kita harapkan ya lebih baik lagi untuk Liga 2 agar tadi yang dibilang Bro Ruben kayak tendangan kungfu nggak ada di area permainan, taekwondo, silat, aduh ya. Jadi hal-hal seperti itu tidak ada, apalagi ya kita tahu juga saat permainan juga supporternya itu apalagi Liga 2 tuh lebih sampai ngejar-ngejar wartawan. Iya, itu animunya lebih ekstrim lagi gitu kan, bisa diminimalisir lah hal seperti itu ya. Ini juga demi kebaikan untuk Liga kita juga ya, Liga 2 gitu, Indonesia juga gitu. Mungkin tadi sarannya bisa mencontoh untuk
Liga mana? Amerika. Amerika dulu Iya. aja lah, karena topografinya kan sedikit hampir sama. Iya, betul. Itu loh, walaupun ya jauh kualitasnya lah dibanding. Padahal kan dominasi Amerika kan basketball, Iya. softball, Baru rugby. tahun 90-an itu sepak bolanya. Baru zaman waktu 94 ya, Iya, ya 94. diselenggarakan di sana ya. Ya, Ya, jadi Liga. ya bisa itu tadi ya, Liga 2-nya bisa mungkin melihat lah, mencontoh bagaimana Liga 2 di Amerika berjalan. Dan Betul. semoga tidak ada lagi ya Fraud. dibikin bisnis atau Fraud. dipolitisasikan Liga 2 kita gitu kan, agar nggak ada mafia-mafia juga di sana ya kan. Betul. Ya, untuk menjamin Liga 2 juga. Ada tambahan lagi guys? Udah Buat sih, Liga 2. Cukup lah. Cukup ya? Oke, kalau gitu cukup sekian untuk episode kita membahas untuk Liga 2 kali ini. Ya, kedepannya mudah-mudahan Liga 2 semakin baik lagi. Dan menurut kalian, Far People, untuk Liga 2 di Indonesia itu seperti apa? Apa yang perlu diubah? Apa yang perlu diperbaiki aturannya atau bagaimana? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kita mau tahu pendapat kalian tentang Liga 2 Indonesia itu seperti apa. Oke, kalau gitu kita pamit ya. Gue Dean. Entoy. Bung Ben. Nah, kita pamit undur diri. Kalau gitu, makasih banyak Far People, Far Media, Replay the Moment.